Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bertemu kembali dengan saya Senandung Mana. Senandung yang bisa menghantarkan nada, bisa juga hanya menghasilkan keheningan. Kawan-kawan, 1 minggu terakhir ini kita disuguhi berita tentang Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf ini didirikan untuk mengelola wakaf uang umat. Saya adalah orang yang setuju badan wakaf ini didirikan dan badan wakaf dikelola oleh negara. Kenapa? Karena menurut pendapat saya, selagi negara dekat dengan agama, selagi negara mengurusi masalah agama, maka negara itu tidak akan menjadi negara yang sekuler. Negara itu akan menjadi negara yang beragama. Wakaf ini buat umat Islam adalah ladang pahala. Dan umat Islam berkeinginan untuk berwakaf kalau dia mampu. Karena selagi wakaf ini berjalan, selagi sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang ini aktif, maka pahala itu akan terus mengalir. Walaupun kadang-kadang orang yang berwakaf sudah meninggal dunia atau sudah di alam kubur. Jadi wakaf ini adalah pahala, bekal seseorang kalau pulang ke akhirat menghadap penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat umat Islam, wakaf itu adalah menyenangkan, karena itu adalah tabungan buat dia pulang ke akhirat kelak. Nah, sekarang badan wakaf ini diambil alih atau dikelola oleh negara. Ada persoalan yang timbul. Pertama yang timbul adalah soal tingkat kepercayaan rakyat kepada negara. Dan kedua adalah soal jiwa memberi rakyat yang sudah mulai tergerus. Saya jelaskan yang pertama yaitu soal tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan rakyat atau umat kepada negara saat ini agak sedikit berkurang, bukan hilang, karena adanya pergolakan politik yang selama ini. Pergolakan politik antara umat Islam dan penguasa. Ini yang buat umat Islam ini akan berpengaruh tingkat kepercayaan umat Islam terhadap Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua adalah soal, kalau kita lihat soal korupsi. Banyak pemimpin kita dari tingkat kepala desa, anggota DPRD, bupati, gubernur, anggota DPR RI, menteri, banyak benar yang tertangkap korupsi. Jadi itu yang membuat kepercayaan rakyat atau umat, tingkat kepercayaannya sedikit menurun. Dua itu, soal pergolakan politik dan soal apakah Badan Wakaf ini akan bekerja transparan, karena banyaknya contoh, banyaknya para pemimpin kita yang tertangkap dalam soal korupsi. Jadi itu yang persoalannya. Dan satu lagi adalah persoalan jiwa memberi. Umat Islam dan rakyat Indonesia sudah terbiasa memberi. Pada zaman perjuangan dulu mereka memberi kepada tentara-tentara kita, pejuang-pejuang Indonesia melawan penjajah. Ada yang punya 2 liter beras, dia kasih 1 liter buat tentara. Ada yang sumbang kelapa 2 biji. Ada yang sumbang singkong. Semuanya. Jadi tentara kita dulu tidak ada yang kelaparan. Semuanya berlomba untuk memberi demi negara ini. Dan kita masih ingat bagaimana rakyat Aceh menyumbang pesawat untuk Indonesia. Bagaimana rakyat Aceh menyumbang emas untuk mendirikan Monas, dan begitu juga rakyat Bengkulu juga menyumbang emas. Semuanya memberi. Tapi sekarang
karena kemajuan zaman, karena hawa nafsu, karena sesuatu yang salah mungkin selama ini adalah kehidupan yang salah, adalah persoalan yang salah, sehingga kita menjadi orang-orang jadi konsumtif. Jiwa memberi itu sudah mulai tergerus. Semua orang sekarang berbicara bagaimana dia mendapat. Sedikit sekali sekarang orang-orang memberi. Orang sekarang kalau ganti, buat jalan ganti, orang minta ganti rugi dan tidak mau ganti rugi kecil. Padahal itu jalan untuk jalan umum. Orang di RT sudah sulit untuk bekerja gotong royong membersihkan selokan. Semuanya minta dibayar. Begitu juga dengan hal-hal gotong royong soal keramaian. Sudah sulit kita. Gotong royong perkawinan semua udah berbayar. Kalau zaman dulu kita perkawinan itu gotong royong, sekarang semuanya udah berbayar. Jadi ini yang persoalannya. Kita sudah mulai hilang jiwa memberi itu. Nah, jiwa memberi itu, terutama jiwa untuk memberi kepada negara, jiwa untuk memberi kepada umat, itu harus ditumbuhkan kembali. Selagi jiwa memberi itu sudah hilang dan tidak ditumbuhkan kembali, agak sulit badan wakaf ini akan berjalan. Dan tingkat percayaannya juga tidak diperbaiki, akan sulit akan berjalan. Kenapa? Yang paling pemerintah, badan wakaf bisa bekerja hanyalah untuk pegawai negeri. Tapi bagaimana dengan orang di luar pegawai negeri? Bagaimana cara mengambilnya? Maka tugas badan wakaf adalah bagaimana meningkatkan kembali tingkat kepercayaan itu, tingkat kepercayaan rakyat kepada badan wakaf, dan bagaimana menimbulkan jiwa memberi dalam rakyat Indonesia. Itu yang harus kita benahi. Kalau tingkat kepercayaan rakyat terhadap negara bisa dibenahi dan jiwa memberi itu dihidupkan kembali dalam hati rakyat, dalam hati umat, maka badan wakaf ini akan berjalan. Nah, kalau saya boleh menyarankan untuk meningkatkan kembali badan kepercayaan rakyat kepada negara, kepada badan wakaf ini, badan wakaf harus mengakomodir tokoh-tokoh ormas Islam. Misalnya harus mengakomodir tokoh-tokoh kiai-kiai NU, harus mengakomodir tokoh-tokoh ulama Muhammadiyah, begitu juga dengan para habaib, begitu juga dengan para dewan masjid. Karena mereka yang mempunyai umat, mereka yang mempunyai anggota. Nah, mereka lah yang bisa mengajak anggotanya untuk berwakaf. Karena dengan mereka duduk di situ akan membuat tingkat kepercayaan rakyat atau umat kepada badan wakaf ini bertambah. Demikianlah, semoga badan wakaf ini berjalan, dan saya berdoa badan wakaf ini berguna untuk umat dan berguna untuk rakyat Indonesia. Demikianlah senandung dari mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.